DC Extended Universe alias DCEU telah dimulai saat film Man of Steel rilis pada tahun 2013 silam. Sepanjang perjalanannya, DCEU telah memunculkan sejumlah karakter komiknya dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda, seperti memiliki darah keturunan Asia. Salah satu karakter berdarah Asia yang pernah muncul di film DCEU adalah Katana, serta Cassandra Cain, yang belum lama ini tampil di film Birds of Prey. Selamat datang di Geek Show Channel. Kali ini kita akan membahas beberapa superhero dari DC yang memiliki garis keturunan Asia. Para superhero tersebut pun diceritakan memiliki kemampuan bela diri yang sangat hebat pada versi komiknya. Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila para jagoan berdarah Asia tersebut nggak dimunculkan dalam film DCEU selanjutnya. Soalnya, kehadiran mereka bakal membuat konsep cerita yang dihadirkan dalam filmnya menjadi semakin seru. Nah, kira-kira siapa sajakah mereka? Kita mulai dari nomor 7. Seperti yang sudah dikatakan tadi, beberapa waktu lalu kita ditampilkan dengan sosok karakter DC berdarah Asia pada Birds of Prey, yakni Cassandra Cain. Sayangnya, pada film garapan Cathy Yan tersebut, kita nggak diceritakan lebih lanjut mengenai asal-usul dari Cassandra Cain. Nah, maka dari itu, DCEU wajib banget memunculkan sosok Sandra Wu alias Lady Shiva ke dalam film-filmnya, supaya kita jadi lebih tahu latar belakang Cassandra Cain. Pasalnya, Lady Shiva dikisahkan menjadi ibu kandung dari karakter tersebut dan juga pernah bergabung dengan geng Birds of Prey pada versi komiknya. Seandainya sequel Birds of Prey dibuat, maka kehadiran Shiva bakal menjadi sebuah pelengkap bagi film tersebut. Selain sebagai pelengkap dari cerita Cassandra Cain, cewek asal Tiongkok ini juga memiliki sejumlah cara bertarung yang sangat menarik buat ditampilkan di layar lebar. Sebab pada versi komiknya, dia disebut sebagai salah satu ahli bela diri yang paling hebat di dunia. Shiva bahkan menguasai sebuah teknik bela diri kuno yang membuatnya bisa melumpuhkan musuh dengan sekali serangan saja. Dan kalau kalian tahu, Cassandra Cain akan menjadi Batgirl nantinya loh. Kevin Ko merupakan seorang ilmuwan yang bekerja di sebuah perusahaan berbasis eksperimen genetik bernama Cadmus. Suatu hari, pada saat dia sedang bekerja di kantornya, Ko tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok monster mengerikan dan berbadan besar. Hal ini terjadi karena ternyata Ko merupakan subjek percobaan dari sebuah proyek bernama Brother's Eye. Ko pun lebih dikenal dengan sebutan One Machine Attack Construct alias OMAC. Meskipun dikendalikan oleh orang lain, Ko masih merupakan orang yang baik ketika berubah wujud menjadi OMAC. Cowok keturunan Kamboja ini memiliki kemampuan layaknya manusia super ketika berubah menjadi OMAC dan bisa menembakkan energi. Dengan latar belakang menarik serta kemampuan miliknya, pasti bakal seru banget seandainya OMAC dimunculkan dalam film terbaru DCEU. Wah, semoga DC mau angkat karakter ini ke dalam filmnya ya guys. Tenang dulu guys. Atom bukan hanya dari Amerika saja loh. Selain Ray Palmer, identitas dari Atom pernah digunakan oleh cowok asal Tiongkok bernama Ryan Choi yang satu ini. Hal ini sebenarnya nggak terlalu mengherankan karena Choi merupakan asisten dari Ray Palmer yang merupakan profesor di sebuah universitas. Namun, ketika sang mentor hilang di Microverse, Choi pun kemudian melanjutkan identitas The Atom untuk menumpas kejahatan sekaligus mencari Palmer. Sebagai seorang pahlawan, cowok berdarah Tiongkok ini memiliki kemampuan yang gak kalah hebat ketimbang Ray Palmer, baik dari segi kepintaran maupun juga keahlian bela diri. Dia bahkan pernah direkrut oleh Batman untuk bergabung ke dalam Justice League pasca hilangnya Palmer. Sosok yang satu ini
tepat banget buat dimunculkan dalam filmnya apabila DCEU ingin menyaingi karakter Ant-Man yang dimiliki Marvel. Mengingat kemampuan keduanya sangat mirip, bakal jadi saingan yang keren sih ini. Ya, benar. Kalian nggak salah baca. Sujatmi Sunowaparti merupakan warga asli Indonesia yang berasal dari sebuah keluarga ningrat di Pulau Jawa dan juga berprofesi sebagai seorang aktivis. Sujatmi pertama kali mendapatkan kekuatannya ketika terkena sebuah radiasi berbahaya saat dia sedang berada di Kalimantan. Sejak saat itu, karakter cewek ciptaan Paul Kupperberg dan Dan Rodriguez dikenal sebagai superhero dengan nama Cascade. Dengan menggunakan identitas Cascade, Sujatmi memiliki kekuatan hydrokinesis yang membuatnya bisa mengubah bagian tubuhnya menjadi air. Bahkan, Cascade mampu memanipulasi volume air yang besar menjadi bentuk apapun. Kekuatan tersebut pun membuat Sujatmi direkrut ke dalam kelompok superhero antar benua DC bernama Global Guardians. Tentunya akan sangat menarik buat melihat sosok asal Indonesia ini di DCEU kan? Apalagi sequel film Aquaman juga akan segera diharap dengan aspek yang ada di filmnya akan memiliki keterkaitan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Sujatmi, yakni air. Waduh, Mbak Merah punya saingan baru nih ya. Ya, mungkin ini agak aneh untuk didengar, tapi Batman dari Asia nyatanya memang ada. Pada 2019 yang lalu, Ben Affleck resmi mundur dari perannya sebagai Batman yang muncul pada sejumlah film di DCEU. Kini, slot peran tersebut diambil alih oleh aktor Robert Pattinson. Walaupun belum jelas apakah dia akan ikut tergabung ke dalam semesta perfilman tersebut atau tidak. Nah, seandainya Batman versi Pattinson nggak masuk ke dalam DCEU, maka sosok Satria Kegelapan milik Wang Baixi akan sangat cocok untuk menggantikan Ben Affleck. Asal-usul Wang Baixi menjadi Batman berawal ketika pemerintah Tiongkok ingin memiliki simbol superhero-nya tersendiri untuk menandingi Amerika Serikat. Oleh karena itu, Baixi ditunjuk sebagai sang kesatria kegelapan versi Tiongkok karena memiliki skill yang nggak jauh berbeda dari Bruce Wayne. Bahkan, Baixi juga memiliki sejumlah gadget canggih saat menghabisi para musuhnya, seperti Batman pada umumnya. Dalam rangka menyatukan dan membawa semua superhero Asia, DC juga akan menambah satu karakter baru. Mereka memperkenalkan Monkey Prince, ciptaan Gene Luen dan Bernard Chang, yang muncul pada komik 12 halaman dengan judul The Monkey Prince Hate Superhero. Tentu kalian sudah pasti menyadari kalau karakter Monkey Prince ini terinspirasi dari Dewa Kera, Sun Gokong, dari mitologi Cina, yang juga digunakan oleh Akira Toriyama untuk membuat Goku pada Dragon Ball. Pada komik DC ini, Monkey Prince akan bergabung bersama Shazam untuk melawan dan mengalahkan roh terkutuk yang dikendalikan Dr. Sivana. Meskipun dia adalah orang baik yang selalu melindungi dunia, Pangeran Monyet tidak menganggap dirinya sebagai superhero dan membenci semua superhero. Dia percaya bahwa mereka semua sombong dan egois. Ini ironis sih, mengingat bahwa Shazam, teman satu-satunya Markus, adalah superhero. Kekuatan Markus, ia ahli bela diri dan juga bisa bertransformasi menjadi manusia sepenuhnya atau monyet sepenuhnya. Dia juga bisa berubah menjadi sosok orang lain yang dia sentuh. Kong lahir dari pasangan Kong Zodan dan Kwang Maitai. Orang tuanya adalah penganut kebenaran demokrasi dan keadilan, dengan ibunya menjadi anggota pejuang kemerdekaan Cina yang dikenal sebagai Dewi Liberty. Sayangnya, ibunya tewas dalam kecelakaan pesawat ketika Kong Kenan masih muda, menyebabkan ayahnya bergabung dengan pejuang kemerdekaan. Karena kematian ibunya, Kenan sering menggertak dan membuli Liu Lixin yang merupakan putra Liu Longde, pemilik pesawat, di mana ibunya meninggal. Suatu hari, saat memukuli Lixin, ia diserang oleh Blue Condor.
anggota penjahat super dari pejuang kebebasan. Bereaksi karena insting, Kenan melemparkan kaleng soda ke kepala Blue Condor, menyebabkan dia melarikan diri dari tempat kejadian. Peristiwa ini dikenal oleh Lenny Lan, seorang reporter yang menyebut Kenan sebagai pahlawan. Kemudian, Dr. Omen memutuskan untuk memilihnya menjadi proyek Superman of China mereka. Setelah dijanjikan kekuatan, Superman Kenan melakukan perjalanan ke fasilitas mereka, di mana dia diberi kekuatan batu Kryptonian yang telah mati. Sama seperti Batman Wang Baixi, Kenan merupakan superhero buatan Cina untuk menandingi superhero Amerika. Kekuatan Kenan 11-12 dengan Superman asli atau Clark Kent. Hanya saja, dia memiliki beberapa kekuatan unik, seperti bisa tembus pandang menggunakan kekuatan yin-yang-nya. Oh iya, Superman Kenan juga lebih magic proof. Dia kebal akan sihir dan juga sedikit kebal akan efek kryptonite. Itulah deretan superhero DC keturunan Asia yang wajib muncul di film-film DCEU. Dari ketujuh superhero Asia tersebut, manakah yang paling kalian inginkan buat muncul? Sertakan pendapat kalian di bawah ya. See ya!